Tidak hanya cukup dengan digitalisasi, Ya. kita itu membutuhkan sistem logistik. Pernah tidak berpikir antar kepala desa ini kerjasama untuk beli beras ke desa sebelah? Like, comment, and share video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena akan ada banyak video menarik ke depannya. Sobat Mes, ini menarik sekali gitu ya, bahwa tadi Pak Widodo juga sudah memberikan advice gitu ya, salah satu bentuk yang sebenarnya bisa menjadi sebuah terobosan gitu ya, karena memang ada peluangnya gitu. Tapi balik lagi kalau kita bicara tentang regulasi nih Pak Widodo gitu ya, bagaimana hubungan dari masyarakat desa sendiri gitu ya dengan pemangku adat di sana gitu kan. Apakah memang ada quote unquote gitu ya, salah satu penyebab desa tidak bertumbuh dan segala macam ini ada terkaitan dengan yang kata Bapak tadi, wah sekarang desa udah politik gitu kan ya. Ini ada nggak sih Pak kira-kira Pak? Pengaruhnya cukup signifikan ya. Jadi pengaruhnya cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat pengaruh media sosial gitu kan. Jadi kalau kita lihat rapat di desa gitu ya, itu sudah kayak rapat di Senayan gitu, interupsi gitu kan. Jadi bukan yang kita bayangkan musyawarah. Walaupun yang musyawarah juga masih ada. Lah, tetapi ini kan bagian dari tantangan yang harus kita perbaiki gitu ya. Ini bagian dari tantangan yang kita perbaiki. Ruang untuk berpartisipasi secara publik di desa, by regulasi, itu terbuka, sangat terbuka. Jadi anak muda harus terlibat, tokoh agama harus terlibat, tokoh adat harus terlibat, itu tertulis. Dan itu sangat terbuka. Nah, cuma kan persoalannya kan begini. Orang desa ini bekerjanya ini kan macam-macam gitu ya. Kalau rapatnya siang hari mereka kan berpikir dua kali. Saya harus ninggalin sawah. Betul. Gitu kan. Sawahnya waktu harus mupuk atau apa. Atau dia mesti jualan siang hari. Gitu kan. Nah ini yang sering kali terjadi gap bahwa mereka tidak bisa hadir di forum musyawarah. Tetapi itu bukan berarti tidak ada solusi. Solusinya adalah dibuat FGD kecil. Jadi rapat-rapat kecil. Perwakilan gitu betul, ya. Jadi kita datengin ke tokoh adat, pengen dapat masukan apa dan sebagainya, gitu kan. Nah, memang harus sabar, harus sabar di proses itu. Jadi artinya ruang itu ada, tinggal bagaimana kita beraktivitas dan anak-anak muda kesempatannya sebenarnya ruangnya cukup besar. Jadi memang peluangnya dan ruangnya untuk kita berdiskusi gitu ya, untuk membuat desa ini menjadi lebih bagus itu dia selalu ada gitu ya Pak ya. Walaupun memang tidak semudah membalikan telapak tangan, selalu ada gap, selalu ada pola pikir yang berbeda gitu ya. Tapi sebenarnya kita tetap harus bisa melihat peluang. Pak, kalau kita melihat peluang, tadi kan Bapak bilang ini tuh industrialisasinya harus dimajuin gitu ya. Bagaimana tadi yang ada di Papua ini sampai misalnya ke Jakarta, atau sebaliknya dari Jakarta bisa sampai ke Lombok gitu ya. Artinya kan ini kita udah melihat ada era digitalisasi nih Pak gitu ya. Masyarakat sudah berbondong-bondong sejak ada COVID-19, mau tidak mau harus melihat itu namanya dunia digital gitu. Tidak boleh antipati lagi karena memang dunia digital plus minus gitu ya. Kita melihatnya ada potensi tapi juga ada efek negatifnya gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak melihat di era digital ini, apakah memang ini akan membantu kita dalam memproses mempercepat pertumbuhan dari ekonomi desa, atau jangan-jangan ini menjadi tantangan tersendiri karena memang kalau kita bicara tentang antara kota dan desa, tidak semua masyarakat kita di daerah-daerah juga mendapatkan fasilitas yang sama dengan di perkotaan nih Pak. Digitalisasi ini menjadi peluang dan tantangan. Saya cerita menjadi peluang. Peluang itu teman-teman saudara-saudara kita di Indonesia Timur, di Papua, di Maluku, mereka bisa jual secara langsung dan ketemu konsumen, dan konsumennya di Jawa, jual secara langsung. Tapi jangan salah, mereka yang tadinya tidak mengenal skincare, mereka bisa order di e-commerce, gitu kan, langsung dari Jakarta ke sana. Jadi itu jadi artinya peluang itu ada, peluang itu ada, tantangannya adalah mereka bisa dibanjiri produk-produk yang sebenarnya mereka tidak terlalu butuhkan misalnya. Nah, ini yang harus balance. Sebenarnya ini yang harus balance, gitu kan. Nah,
di situ yang sebenarnya peran pemerintah untuk bisa melihat sebenarnya mereka butuh apa, kurang apa. Jadi semacam neraca gitu ya, semacam neraca perdagangan. Itu dari sisi itu. Nah, ini yang menarik. Sebenarnya Indonesia ini termasuk salah satu pengguna internet tertinggi di dunia. Betul. Jadi dari 270 juta penduduk, kita itu handphone yang beredar sudah 350 juta. Jadi hampir 130%. Handphone yang beredar. Handphone yang beredar. Jadi artinya banyak orang yang sebenarnya punya handphone lebih dari satu. Lebih dari satu. Dari situ 70% itu punya akses internet. Dan 70% punya akses internet, lebih dari 90% akses internetnya adalah lewat handphone. Iya. Jadi artinya dari sisi itu memang masih ada beberapa desa yang blank spot. Makanya kan ada program dengan Kominfo gitu kan, dengan fiber optik, dengan satelit, dan sekarang dengan Starlink untuk puskesmas-puskesmas, untuk masyarakat yang memang mereka selama ini kesulitan untuk akses internet. Dari sisi itu. Lah, tapi apakah ini cukup? Itu tadi saya sampaikan. Indonesia beda dengan Amerika yang satu daratan. Indonesia beda dengan Kanada yang satu daratan, India yang satu daratan, Indonesia beda dengan Cina yang satu daratan, atau Indonesia beda dengan Afrika walaupun 52 negara tapi satu daratan. Indonesia 17.000 pulau. Nah, tidak hanya cukup dengan digitalisasi, kita itu membutuhkan sistem logistik. Nah, sistem logistik itu tidak hanya transportasi. Transportasi ini kan kendaraannya. Sistem logistik itu mulai dari produksi, pergudangan, dan sebagainya. Jadi ini yang sebenarnya menjadi tantangan yang sangat besar karena kita 17.000 pulau. 17.000 pulau untuk menyambungkannya itu ya Pak ya. Bagaimana kita punya produksi di Jawa, bahan baku di Indonesia Timur, konsumen ada di Jawa dan di Indonesia Timur. Berarti kita akan butuh banyak gudang, kita akan butuh banyak kapal, gitu kan. Kita butuh banyak bandara-bandara kecil untuk ngangkut produk-produk itu. Jadi tidak cukup digitalisasi. Ini yang saya selalu sampaikan ke teman-teman bahwa seringkali kita itu hanya diskusi di digitalisasi. Artinya adalah bahwa orang Papua, teman-teman saudara kita di Papua bisa jualan kemanapun di seluruh dunia. Tetapi isu lain adalah bagaimana pengirimannya. Setuju Pak. Jadi tantangan di dunia digitalisasi ini bukan hanya bagaimana menyambungkannya saja gitu ya Pak, tapi bagaimana dari sisi kita juga butuh yang namanya pengiriman gitu ya, karena biasanya kalau orang Papua beli di Jakarta mahal ongkos kirimnya Pak. Gitu ya. Gitu. Jadi kami itu pernah membina namanya ada produksi teri di Lembata. Di Lembata itu dia punya produksi terinya bagus. Bahkan pengeringannya itu tidak pakai garam. Jadi dia pokoknya radius 1 km dari laut itu nanti akan asin, cuma dijebur. Harganya 80.000 dari Lembata, dari provinsi NTT. Ongkos kirim pakai Lion Parcel ke Jakarta 80.000 per kilo. Berarti udah dapat 1 kilo Pak. Ya, jadi di pasar Senen itu teri yang bagus itu ya 150, 120. Jadi artinya nggak akan kompetitif, tidak akan kompetitif. Lah ini yang tidak mudah, walaupun teorinya selalu kita buat narasi apa dan sebagainya. Saya bilang ya Allah, ya orang kita ibu-ibu pengennya yang murah. Betul. Enak dan murah gitu. Nggak peduli dengan narasi-narasi itu gitu kan. Jadi ini yang menjadi tantangan. Ini menjadi tantangan. Berarti di dunia digitalisasi memang membantu, tapi ada yang jauh lebih dari itu ya Pak, yang memang harus kita perhatikan ya, dari sisi logistiknya. Karena kalau misalnya kita tadi ngomongin tentang pertumbuhan dari ekonomi masyarakat desa, otomatis kan memang harus mendapatkan keuntungan dari produk-produk yang mereka tawarkan gitu ya. Pak, kalau ini kita sangkut pautkan atau kita kaitkan dengan potensi ekonomi syariah, karena kan memang 2024 kan memang semua harus spin off gitu ya, semua harus menuju yang namanya syariah gitu ya. Nah, bagaimana sih langkah konkret yang bisa diambil gitu ya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam pengembangan ekonomi desa ini Pak gitu? Ya, sebenarnya peluang kita itu kan cukup besar gitu ya. Peluang kita cukup besar. Kalau saya melihat dari sisi
kita sebagai negara Muslim, salah satu negara Muslim terbesar di dunia, itu peluangnya cukup besar, pasarnya cukup lebar. Cuma begini, ada seringkali yang saya rasakan, ini opini saya pribadi, itu jangan sampai terjadi polemik seperti pada saat kita bicara mengenai halal tourism, pariwisata halal. Itu kan jadi polemik gitu ya. Karena itu kan menjadi tidak bisa di kalau begitu ada yang nggak halal dong kan. Jadi yang mungkin kalau saya boleh menyarankan ke teman-teman di masyarakat ekonomi syariah adalah segera membuat pilot project di spot-spot yang sebenarnya dia bisa menjadi titik pusat pertumbuhan baru. Supaya segera bisa dikenal, gitu kan? Supaya segera bisa dikenal dan sebagainya. Saya ambil contoh yang cukup menarik gitu ya. Terakhir-terakhir ini itu seringkali muncul masjid-masjid tua Cina. Itu muncul di media sosial. Saya melihat ini sengaja atau tanpa sengaja. Kalau ini sengaja, berarti memang ada upaya meyakinkan bahwa Cina itu sangat welcome terhadap agama Muslim, gitu kan? Jadi dan dia tidak menjelaskan bahwa dia jelaskan hanya masjid, dia tidak mengatakan ini, dan dia jelaskan banyak masjid dan di situ pasti banyak makanan di sekitarnya adalah makanan halal. Tetapi dia tidak bicara mengenai bahwa wilayah itu bisa menjadi destinasi halal. Gitu kan? Jadi dengan cara seperti itu, dia tunjukkan keramahan mereka, dia tunjukkan makanan-makanan mereka gitu ya. Jadi caranya dibalik. Nah kalau kita itu kan kemarin yang sempat agak kontroversi kan, Lombok dicap menjadi pariwisata halal. Jadi gedenya dulu, gitu kan? Jadi bukan kita tunjukkan, kamu kalau ke Mandalika tempat rumah makannya, tempat sholatnya ada gitu kan, tempat wudhunya juga ada, toiletnya juga bagus, dan sepanjang jalan kalau mau sholat mereka welcome gitu. Jadi yang ditunjukkan adalah itu, sehingga orang yang memang mau mencari destinasi halal akan otomatis ke sana. Jadi tidak harus di title besar sehingga seperti ada blok gitu ya Pak. Yang non Muslim jadi mikir-mikir ini berarti kita bagian yang tidak halal gitu. Jadi artinya peluangnya sangat besar, tinggal bagaimana mengkomunikasikan. Bagaimana kita mengkomunikasikan terhadap gagasan ini. Gitu kan. Karena terus terang masyarakat kita ini kritisnya bisa luar biasa kritis, jadi bisa liar, bisa barbar gitu ya. Ya netizen kita kan paling berisik sedunia gitu ya. Jadi itu ya Pak. Jadi memang harus melihat peluang-peluang dan tidak caranya untuk mengkomunikasikannya kepada masyarakat adalah dirubah gitu ya. Tidak membuat jadi ini destinasi halal berarti orang berpikir bahwa ada non halalnya nih gitu ya. Jadi kalau misalnya dia masih setengah-setengah pemaknaan syariahnya, udah cari yang non halal aja nanti ya. Makanya sebenarnya kayak misalnya kita punya 5 destinasi super prioritas. Pernah nggak kita expose restoran-restoran itu mereka menyediakan tempat sholat yang baik? Ya kan? Atau masjidnya itu bisa menjadi rest area serama seperti di mat-mat itu. Kalau kita itu kan sekarang kita kan cenderung ke minimarket untuk ke toilet, gitu kan? Tidak ke masjid lagi. Dulu kan karena itu belum ada terus ke masjid. Nah, makanya sebenarnya ini yang sebenarnya menjadi perenungan buat kita supaya bagaimana walaupun kita Muslim tapi masuk ke Danau Toba misalnya yang mayoritas non Muslim ataupun ke Labuan Bajo yang non Muslim, itu restoran-restoran mereka itu ada musolanya, ada ini, dan sehingga itu memberi message bahwa siapapun welcome loh di sini, gitu loh. Jadi nggak usah khawatir
terhadap makanan yang kami sajikan. Oke, biar ada ketenangan bahwa betul. Tempat liburan ya buat siapapun gitu ya betul. Pak ya. Jadi itu, jadi supaya nggak khawatir. Jadi makanya artinya adalah bahwa masyarakat kita terbuka untuk hal-hal baru gitu ya. Dan ekonomi syariah saya pikir ini peluang yang sangat besar. Oke, peluang yang sangat besar ya Sobat Messi ya. Oke, Pak, ini menarik sekali pembicaraan kita gitu ya mengenai membangun kemandirian ekonomi desa. Tapi Pak, ini karena memang waktu juga gitu ya. Pesan singkat aja nih Pak Widodo untuk masyarakat dalam membangun dan mengembangkan kemandirian ekonomi desa itu harus seperti apa sih Pak? Langkah step yang poin penting yang harus dilakukan gitu sehingga tadi kalau kita ngomongin tentang membangun kemandirian ekonomi desa ini bisa terwujud dengan cepat Pak. Saya bicaranya adalah konkretnya begini. Saya beberapa kali ketemu dan diskusi dengan kepala desa bahwa mereka harus punya daya beli yang baik. Oke. Jadi daya beli itu kalau mereka punya produktivitas. Nah, caranya adalah dengan cara mereka kerjasama. Jadi saya pernah kumpul dengan Kabupaten Buru Selatan. Dari Kabupaten Buru Selatan itu hanya 30% yang mereka itu punya produksi padi. Kalau kita bicara itu hanya 30%. Terus saya tanya, selama ini beli beras kemana? Kami beli ke kota. Pernah tidak berpikir antar kepala desa ini kerjasama untuk beli beras ke desa sebelah? Desa sebelah yang tidak punya ikan, jual ke desa sebelah, tukar beras. Nah, kalau mereka mampu menyelesaikan ini, sehingga mereka mendapat harga yang paling kompetitif. Gitu kan. Pada saat mereka mendapat harga yang kompetitif, baru lebihnya dijual keluar. Nah, ini nggak terjadi gitu kan, jadi kan repot gitu kan. Ini kan jadi repot, sehingga desa itu harus mempunyai neraca komoditas, kan itu. Apa yang bisa dia produksi dan apa yang dia harus beli. Kenapa apa yang harus dia produksi? Supaya mengurangi pengeluaran mereka. Jadi gini, pendekatannya itu adalah bagaimana mengurangi pengeluaran, gitu kan. Dan meningkatkan pendapatan. Makanya sebenarnya kenapa pemerintah itu kasih sekolah gratis supaya pengeluarannya berkurang. Dikasih posyandu supaya pengeluaran kesehatannya berkurang. Didorong dengan bantuan modal, alat-alat supaya produktivitasnya naik. Jadi prinsipnya itu sebenarnya sederhana itu, mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Nah, dari situ orang desa harus bisa memetakan. Saya tanya, Bapak, kalau di Buru Selatan ada desa yang mayoritas kelapa semua? Ada. Oke. Terus saya tanya, Bapak pakai minyak goreng apa? Ya dia sebutin. Berarti minyak sawit dong. Kenapa Bapak nggak bikin minyak kelapa? Saya tanya, dulu bapak-bapak kecil kepala desa pakai minyak apa? Kelapa. Jadi itu. Oke. Terus kedua adalah saya tanya, angkat tangan gitu kan. Saya sebutin, saya punya daftar sabun merek sabun yang dipakai seluruh Indonesia. Bener nggak ini? Dia bilang betul. Kenapa Bapak nggak mencoba bikin sabun sendiri? Sabun itu bahannya adalah lemak kelapa. Bikin produksi sabun, jual dengan harga di bawah Rp5.000. Karena tidak ada sabun yang di bawah harga Rp5.000 sekarang. Iya. Dan Rp5.000, di atas Rp5.000 ataupun Rp4.000, tapi gramasinya mengecil. Boleh dilihat di minimarket manapun, sabun itu mengecil. Iya, bukan membesar ya, betul. Nah, kalau mereka punya kelapa, bisa dipakai produksi sabun, bisa dipakai produksi minyak, kenapa nggak itu aja yang dipikirkan? Gitu kan? Oke. Itu aja yang dipikirkan sehingga mereka bisa menjual ke tetangganya, bisa menjual ke desa lain, mendapat pendapatan, gitu kan. Dan mengurangi pengeluaran orang-orang desa karena sabunnya akan pasti menjadi lebih murah. Iya, setuju. Nah, saya juga nggak tahu ini harus bagaimana gitu kan. Dan saya menyampaikan ini di berbagai forum, gitu kan. Karena ternyata gaya hidup itu lebih kuat. Jadi dengan kita mending beli ke minimarket dengan bungkusnya yang fancy gitu kan dan sebagainya walaupun fungsinya sama. Walaupun fungsinya sama. Saya masih ingat SMP dulu ada kita
ekstrakurikuler bikin sabun. Yeah. Dan itu bahannya adalah santan, minyak kelapa. Jadi artinya adalah kalau desa-desa di Indonesia bisa memproduksi itu, berarti pengeluaran mereka ada yang bisa ditekan. Baru mereka beli sesuatu yang mereka nggak mampu produksi. Di Aceh itu sudah ada produksi sabun cuci piring. Dan ternyata sabun cuci piring ini diproduksi dari fermentasi blimbing wuluh, blimbing Jawa itu. Oke. Jadi ini kan menjadi sesuatu yang menarik gitu kan, dan ini menjadi kebangkitan sebenarnya untuk ekonomi desa kalau dia bisa memproduksi kebutuhan mereka sendiri. Jadi kalau pertanyaannya gimana desa supaya mandiri, agak rumit jawabannya. Tetapi satu adalah bagaimana mereka mampu memproduksi produk sendiri. Dan ke depan makan siang untuk makan siang bergizi untuk anak sekolah itu adalah peluang besar desa untuk mulai memikirkan industrialisasi pedesaan. Sehingga tidak ada lagi buah panen banyak dibuang, karena nanti bisa dibeli dan itu bisa menjadi tambahan untuk makan siang. Ikan hasil tangkapan banyak dibuangin, karena itu nanti bisa disimpan dan untuk kebutuhan makan siang untuk anak sekolah. Oke, baik. Berarti ini dibutuhkan juga sumber daya manusianya yang benar-benar melihat peluang ya Pak. Ya. Kemudian bisa memaksimalkan apa sih potensi dari desa sendiri yang sebenarnya bisa untuk menambah pendapatan dan mengurangi pengeluaran dari sebuah desa tersebut gitu. Betul, ya Pak. Betul. Tapi ini adalah menjadi tantangan karena biasanya saya setuju dengan Pak Widodo tadi bilang bahwa kayaknya daripada repot lebih baik beli gitu ya Pak. Ya mungkin pengaruh iklan ya. Yes, betul. Jadi kalau Mbak Rista saya suruh menutup mata, saya tanya, pasta gigi apa yang terkenal? Nggak boleh sebut merek gitu. Nggak boleh sebut merek, tapi keluar itu kan? Yes, betul. Okay. Karena itu yang dipakai terus, Pak. Saya tanya lagi, kopi apa yang terkenal? Iya kan? Iya, betul. Terus ayam goreng apa yang terkenal? Iya, udah terafirmasi di dalam kepala soalnya. Ini tanpa sadar membuat ya mereka membuat iklan itu kan kontrak dengan psikolog gitu ya. Iya. Untuk bagaimana tekniknya, bahasanya, warna dan sebagainya mempengaruhi orang. Tapi kenapa pada saat ayam goreng apa yang terkenal? Kenapa nggak keluar yang namanya rocket chicken? Karena itu produk lokal. Iya, karena mindset kita tuh udah terlalu kayaknya lebih enak tuh kayaknya memang produk yang bukan non lokal. Betul. Karena bukan begitu aja Pak, kalau kita ngomongin tentang produk-produk lokal gitu ya, banyak sekali di pasaran yang ternyata wah kalau kita bandingkan dari sisi harga, kemasan dan lain-lain, kemudian rasa gitu ya, mungkin ada beberapa produk lokal yang memang mungkin lah ya gitu disukai oleh masyarakat kita. Tapi kalau dari sisi harga dan lain-lain, banyak masyarakat kita termasuk saya mungkin gitu ya Pak yang selalu membandingkan daripada beli kayak gini mahal, better beli yang ini nih gitu. Nah ini juga sebuah tantangan sepertinya nih Pak Widodo. Ya sekarang udah mulai muncul lah, udah mulai muncul produk-produk lokal tapi nggak terlalu kuat secara masif ya, karena memang soal modal. Tapi jangan salah, sekarang itu sudah mulai muncul beberapa produk lokal yang sebenarnya sudah mulai berani berkompetisi, ya? bisa bersaing. Cuma memang butuh dukungan kita semuanya. Oke, baik Sobat Mes, kita dengerin ini ada terakhir pesan dari Pak Widodo. Pak, pesannya untuk teman-teman untuk kita membantu meningkatkan ekonomi di desa ini seperti apa sih Pak? Pesan singkat aja nih Pak. Buat Mes nih, buat masyarakat ekonomi syariah, saya pikir masih banyak ruang yang sebenarnya bisa dilakukan. Jadi jangan, misalnya jangan membantu digitalisasi ini, jangan membantu misalnya produk UMKM untuk hanya onboarding di e-commerce. Oke. Jadi kan banyak kalau kita bantu UMKM tapi jatuhnya ya kita bantuin dia supaya dia bisa jualan di e-commerce. Tetapi kalau memang mau membantu adalah dampingi mereka untuk bisa membuat 2-3 sampai 5 turunan dari produk itu. Jadi misalnya alpukat, itu kalau bisa jadi tepung alpukat. Itu nanti jadi roti alpukat, jadi pizza alpukat.
permen alpukat dan seterusnya. Begitu juga untuk produk-produk yang lain. Jadi dengan begitu sehingga variasi produk kita dari satu buah itu menjadi banyak. Nah, ini yang sebenarnya terus terang sedikit sekali yang concern di bidang ini. Makanya sehingga nanti muncul industrialisasi pedesaan. Dan yang paling sadis sekarang itu adalah hampir supermarket itu selalu minta kalau tomat itu ya ukurannya segitu, warnanya sama. Kalau mentimun ukurannya segitu, warnanya sama. Ada nggak ya supermarket yang mereka itu tidak ada standar? Jadi tomat itu ada yang panjang, ada yang kecil, ada ini, tapi dijual di situ. Kalau tidak, yang namanya adalah food waste gitu ya, food loss atau food waste kalau yang masih di hulu itu semakin besar. Jadi bisa dibayangin berapa mentimun yang tidak bisa dibawa ke supermarket karena standarnya tidak sama. Jadi adakah gitu kan gitu? Misalnya Mes bikin minimarket atau apa, tapi nampung ya nggak ada standar. Tomatnya itu ya ada yang lonjong, ada yang gede, ada apa. Toh kalau jadi sup kita nggak tahu ini asal-usulnya siapa ini. Yes. Mentimun juga begitu. Kalau sudah jadi gado-gado kita nggak tahu kan asal-usulnya begitu. Tapi kan mereka itu minta ukurannya, gramnya apa. Susah sekali petani untuk bisa memenuhi itu. Yang bisa memenuhi itu adalah industri pertanian. Tapi petani-petani biasa nggak akan bisa. Nah, ini yang sebenarnya coba lihat di supermarket itu. Kobis, ini semuanya kan seragam, warnanya, ukurannya dan sebagainya. Kenapa sih enggak? Termasuk jus. Banyak perusahaan jus kita di Indonesia itu impor bahan bakunya, purinya itu impor, karena mereka tidak mendapatkan rasa warna yang sama dari buah yang ada di Indonesia. Terus buah Indonesia ini lari kemana? Ya udah, jual aja jus. Tapi warnanya itu udah kayak tebak-tebakan gitu ya. Kadang dapatnya manis, kadang dapatnya asem. Tapi kan jus juga gitu kan. Gitu kan. Jadi dibutuhkan kreativitas nih ya Pak ya. Saya berharap masyarakat ekonomi syariah itu bisa bikin supermarket, minimarket, tapi isinya ya begitu gitu. Saya bayangin. Ya mungkin saya nggak tahu. Tapi semoga kan nggak ada gitu ya. Pak ya. Karena itu kan ada pasar sendiri gitu ya. Dan lebih murah kan. Ya, harus seragam. Baik, pesannya khususnya adalah untuk masyarakat ekonomi syariah, siapa tahu bisa membuat kayak minimarket gitu ya, atau supermarket yang memang semua petani dari seluruh Indonesia itu bisa memasarkan produknya di sana gitu ya Pak, sehingga ini adalah salah satu cara untuk kita meningkatkan ekonomi desa tadi gitu ya Pak ya. Baik Pak Widodo, ini menarik sekali kalau kita membahas ini, nggak cukup hanya waktu 1 jam, kayaknya Bu sampai 10 jam gitu ya Pak. Jangan nanti ya. Karena saya melihat begitu banyak ide-ide yang cemerlang yang sebenarnya sudah Bapak tuangkan gitu ya. Tinggal memang membuat sesuatu perubahan memang tidak semudah membalik telapak tangan, betul ya Pak? Dan dibutuhkan sinergi bukan hanya dari satu kementerian, tapi dari semua pemerintahan, bahkan dari perangkat desa, kemudian masyarakatnya pun memang harus bersinergi gitu ya. Dan ini menjadi tantangan buat kita ke depannya. Pak Widodo, semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat Sobat Mes semuanya dan bisa menjadi satu pencetus gitu ya, bahwa pertumbuhan ekonomi desa ini menjadi lebih baik dari tahun ke tahun gitu ya, karena selalu ada peluang sebenarnya untuk kita lakukan, tapi permasalahannya adalah ketika ada peluang, tantangannya juga ada gitu ya, dan bagaimana kita mendobrak tantangan ini, karena memang semua permasalahan tidak semudah membalikkan telapak tangan, betul ya Pak Widodo ya? Betul. Baik, terima kasih Pak Widodo waktunya, sehat selalu dan semakin sukses. Jangan pernah berhenti untuk terus memotivasi masyarakat desa bahwa kehidupan kita harus jadi lebih baik. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Nah Sobat Mes, begitu tadi perbincangan kita dengan Pak Samsul Widodo, dan ini menarik sekali, nggak cukup hanya membahas 1 jam, karena memang membangun kemandirian ekonomi desa ini menjadi tugas kita bersama. Sobat Mes, kemandirian ekonomi pedesaan adalah kunci untuk membangun bangsa yang kuat dan sejahtera pastinya, demi memiliki potensi luar biasa untuk menjadi sumber ketahanan pangan, lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan komitmen dan kolaborasi dari semua pihak, kemandirian ekonomi pedesaan bukan lagi sesuatu yang mimpi gitu ya, tapi sebenarnya ini bisa kita lakukan dan bisa kita realisasikan meski tidak mudah sekalipun. Mari bersama bangun desa, bangun bangsa.
Sobat Mes, itu aja yang kita bisa sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa memotivasi Sobat Mes semua dimanapun kalian berada untuk ikut berpartisipasi dalam membangun pertumbuhan ekonomi desa yang menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Dan jangan lupa juga ya, ikutin terus podcast dari Masyarakat Ekonomi Syariah. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.